Mengenal buku Ulangan. Buku Ulangan ditulis oleh Musa di dataran Moab pada tahun 1473 sebelum Masehi, persis sebelum bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Buku Ulangan juga disebut Taurat Kedua atau Pengulangan Taurat. Buku ini juga berisi penjelasan tentang hukum itu. Dalam buku ini, bangsa Israel diminta untuk mengasihi dan menaati Yehuwa di negeri yang sebentar lagi Dia berikan. Buku Ulangan terdiri dari 4 khotbah, sebuah lagu, dan berkat yang diucapkan Musa. Dalam khotbah pertama yang ada di pasal 1-4, Musa membahas sejarah Israel sejak keluar dari Mesir dan mengingatkan mereka tentang apa yang sudah Yehuwa lakukan untuk mereka. Misalnya, Yehuwa memusnahkan generasi orang Israel yang penakut dan tidak beriman, karena dulu, 40 tahun sebelumnya, mereka tidak berani melawan penduduk Kanaan. Di khotbah kedua, yang dicatat di pasal 5-26, Musa menasihati bangsa itu untuk menaati perintah Allah, bukan hanya karena kewajiban saja, tapi karena mereka mengasihi Dia dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan. Tahukah Anda, di zaman dulu, orang asing biasanya tidak punya hak secara hukum, dan para janda maupun anak yatim juga menderita. Tapi di Israel, semua orang bisa dapat manfaat dari hukum Yehuwa, termasuk orang asing, para janda, dan anak yatim. Yehuwa menyayangi mereka semua, dan Dia mau umatnya juga menyayangi mereka. Di pasal 7, Musa memberitahu bangsa Israel bahwa Yehuwa akan menyingkirkan bangsa-bangsa di negeri perjanjian yang penduduknya lebih banyak dan lebih kuat daripada Israel. Di pasal 8, Musa berkata bahwa Israel akan mendapat negeri yang baik, dengan banyak sungai, gandum, barli, anggur, ara, delima, minyak zaitun, dan madu. Tapi, di situ banyak penyembahan berhala. Jadi, di pasal 12, bangsa Israel diperintahkan untuk merobohkan mezbah allah-allah palsu, meremukkan pilar-pilar suci, membakar tiang-tiang suci, dan menghancurkan patung ukiran allah-allah itu. Di pasal 16, Musa mengingatkan umat Allah untuk merayakan Paskah dan juga 3 perayaan besar lainnya, yaitu perayaan roti tanpa ragi, perayaan minggu-minggu, dan perayaan Pondok Daun. Di pasal 18, Musa bernubuat tentang nabi yang lebih besar darinya. Dia berkata, Yehuwa Allah kalian akan mengangkat seorang nabi dari bangsa kita untuk kalian, nabi yang seperti saya. Kalian harus mendengarkan dia. Khotbah ketiga di pasal 27 dan 28 menyebutkan tentang kutukan bagi orang yang tidak taat dan berkat bagi orang yang taat. Setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, setengah dari suku-suku mereka harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengucapkan kutuk, dan setengah lainnya berdiri di Gunung Gerizim untuk mengucapkan berkat. Pasal 29 dan 30 mencatat khotbah keempat Musa. Dia membuat perjanjian dengan bangsa Israel dan menganjurkan mereka untuk memilih kehidupan dengan menaati Yehuwa. Di pasal 31, Yehuwa menugasi Yosua untuk menjadi penerus Musa. Yosua harus berani dan kuat, karena dia akan memimpin bangsa Israel ke negeri yang Allah janjikan. Pasal 32 berisi lagu Musa. Dia memuji Allah Yehuwa yang setia, yang sangat kontras dibanding bangsa Israel yang tidak setia. Di pasal 33, Musa menyampaikan berkat kepada orang-orang Israel sebelum dia meninggal. Di pasal terakhir, Musa naik ke Gunung Nebo dan melihat negeri perjanjian. Yehuwa berkata, Aku sudah mengizinkan kamu melihatnya sendiri, tapi kamu tidak akan menyeberang ke sana. Lalu Musa meninggal pada usia 120 tahun. Yehuwa menguburkannya di Moab, di tempat yang tidak diketahui siapapun. Sambil membaca buku Ulangan, perhatikan bagaimana Yehuwa memberkati orang-orang yang menyayangi Dia dan menahan berkat-Nya dari mereka yang tidak taat. Selain itu, perhatikan bagaimana prinsip-prinsip di balik hukum Taurat
Ada dalam ajaran Yesus, nabi seperti Musa yang juga raja dari kerajaan Allah.